Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Bram Manaha. Dan kali ini kita akan membahas sebuah topik, yakni upaya memerangi kuasa kegelapan. Nah, untuk membahas ini lebih jauh, mari kita terlebih dahulu membaca firman Tuhan di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-20 bunyinya, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Jadi dari sini kita melihat bahwa Tuhan melalui Rasul Paulus memberikan kepada kita bagaimana untuk memerangi kuasa-kuasa kegelapan. Ingat bahwa musuh kita itu bukan darah dan daging. Artinya musuh kita itu bukan manusia, bukan orang yang beragama lain, bukan. Tetapi musuh kita yang juga adalah musuh Tuhan, yaitu roh-roh jahat, iblis dan malaikat-malaikat yang memberontak kepada Tuhan Allah ketika masih di dalam surga. Nah, jadi di sini Rasul Paulus katakan bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini,
melawan roh-roh jahat di udara. Jadi perhatikan di sini Rasul Paulus itu memberikan kategori-kategori di mana memiliki power. Jadi Rasul Paulus mengkategorikan ini. Pertama itu dikatakan melawan pemerintah-pemerintah. Jadi ini ada tahap yang tinggi, pemerintah. Jadi artinya berbicara tentang sebuah koloni, sebuah komunitas, ya. Karena di sini dikatakan melawan pemerintah-pemerintah, organisasi, ya. Itulah sebabnya Yesus juga katakan bahwa kerajaannya bukan dari dunia, ya. Jadi berbicara tentang sebuah komunitas besar, ya, pemerintah. Berbicara tentang pemimpin, artinya berbicara tentang oknum-oknum yang punya power untuk mengeksekusi sesuatu, ya. Karena kalau kita tahu bahwa pemerintah itu kan punya otoritas untuk memutuskan segala sesuatu. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa musuh kita, lawan kita itu adalah pemerintah-pemerintah. Jadi dalam koloni roh jahat atau iblis ini juga ada pemerintahannya, ada pemimpinnya, begitu. Dan iblis adalah pemimpin tertingginya, ya. Kemudian dikatakan bahwa penguasa-penguasa, ya, penghulu-penghulu, artinya pemimpin. Ini berbicara tentang power, punya otoritas, gitu ya, untuk memutuskan sesuatu dan memberikan punishment bagi mereka yang tidak taat, begitu, ya. Kemudian diakhiri dengan roh-roh jahat. Jadi atmosfer ini itu dikuasai oleh roh jahat. Nah, itulah sebabnya ketika Yesus dicobai di padang gurun oleh iblis, iblis bilang apa? Semua kemegahan dunia ini akan aku berikan kepada kamu asal kamu sujud menyembah kepadaku. Jadi perhatikan bahwa bumi ini itu dikuasai penuh oleh iblis. Iblis menyatakan bahwa dia akan berikan kepada Yesus. Padahal saya mau beritahu bahwa iblis ini goblok banget gitu. Dia merasa dunia ini milik dia gitu. Dunia ini bukan milik dia, dunia ini milik Kristus, milik Allah. Ya. Milik Yahweh Elohim, Yehova Elohim, gitu ya. Tapi iblis mengklaim ini punya dia. Memang dia menguasainya setelah dia dibuang dari sorga, ya. Tapi bukan berarti milik dia. Cuma hak pakai, izin pakai aja, izin pakai. Nah, gitu ya. Jadi ini lawan kita. Jadi saudaraku, jangan merasa bahwa manusia adalah musuh kita, bukan. Semua manusia itu disayang, dicintai oleh Tuhan Yesus, ya. Ya. Nah, jadi mengapa dikatakan bahwa ini musuh kita? Ya. Nah, orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, di luar Yesus Kristus itu, mereka hanyalah korban. Korban daripada iblis. Roh-roh jahat ini, penghulu-penghulu, pemerintah-pemerintah gelap ini. Nah, oleh sebab itu kita tidak boleh membenci mereka yang tidak percaya kepada Yesus, apalagi memusuhi mereka. Ya, apalagi memusuhi mereka. Mereka harus kita kasihi. Sebagaimana Yesus ketika di atas kayu salib, dia katakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan itu sebenarnya. Walaupun yang mereka lakukan adalah jahat. Kenapa? Karena mereka hanya dikendalikan oleh roh-roh jahat. Mereka tidak punya power untuk melawan itu. Nggak punya. Hanya orang yang punya power melawan itu adalah orang yang hidup di dalam Yesus Kristus.
Nah, supaya saudara bisa menguliti, bisa mengeksekusi roh jahat, maka saudara harus percaya Yesus. Dalam pelayanan kami, ya, saya dengan istri saya sering kami melepaskan orang-orang yang kerasukan setan. Bahkan pernah kami dibawa tengah malam sekitar jam 1 malam, ya. Itu pergi masuk hutan, ya, hutan produksi perusahaan, di mana di situ ada orang kerasukan setan. Kami lewat kanal dengan speed kecil yang muatannya cuma 4 orang. Itu kalau sedikit bergerak itu tenggelam di dalam kanal itu, masuk lumpur yang sangat dalam, ya, gitu. Jadi lawan kita bukan manusia. Jadi jangan benci manusia-manusia yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, saudara. Ya, jangan benci mereka, kasihi mereka, ya, karena mereka tidak tahu kalau mereka itu sedang diikat oleh roh-roh jahat ini. Nah, karena itu di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, ya, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, ya, dan seterusnya. Jadi kita harus punya perlengkapan senjata rohani. Jadi perlengkapan senjata rohani kita itu bukan pedang yang kita beli di pasar, kemudian kita asah tajam-tajam, atau tombak, atau keris dan lain sebagainya untuk bunuh orang. Bukan. Saudara tikam roh jahat mana bisa. Yang namanya juga roh, sama dengan Anda tikam angin itu namanya, kan? Gitu loh. Nah, tapi persenjataan kita itu harus bersifat rohani. Ya, di situ dibilang apa? Berikat pinggangkan kebenaran. Jadi kalau saudara hidup benar, baru bisa melawan iblis, roh jahat, penguasa-penguasanya. Kalau saudara nggak benar, ya nanti seperti anak-anak Skeva, ya kan, mau ngusir setan, orang kerasukan, malam mereka digagai sampai telanjang bulat, gitu kan. Jadi saudara jangan coba-coba ngusir setan kalau saudara sendiri ndak benar, ndak hidup benar, ndak hidup suci, ndak hidup kudus, gitu. Nah ini. Kemudian dibilang apa? Berbaju zirah, kan keadilan. Nah, saudara harus adil. Hidup itu harus adil. Kalau orang nggak benar, ya bilang nggak benar. Jangan orang yang benar karena disuap, ya, seperti hakim-hakim, ya kan, disuap, ya udah yang benar jadi salah, ya kan, yang salah jadi benar. Itu. Jangan. Kita harus adil, bersikap adil. Baju zirah itu perlengkapan senjata zaman dulu, ya, itu untuk menutupi diri supaya tidak mudah kena pedang atau tombak atau lembing dan seterusnya. Kalau sekarang ini baju anti peluru. Tentara-tentara kita kan dikasih itu supaya ketika kena tembakan kan tidak langsung tembus, gitu. Ya, itu. Jadi kita harus berbaju zirahkan kebenaran, ya. Nah, kalau ikat pinggang itu seperti tentara itu, kalau punya ikat pinggang itu kan besar supaya menopang dia punya pinggang agar tidak cepat sakit, gitu. Nah, kemudian dikatakan di situ lagi adalah kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi kasut atau sepatu kita itu memberitakan Injil. Jadi memberitakan Injil itu merupakan sepatu atau kasut. Nah, tentara itu kan punya sepatu itu kan alasnya itu dari plat baja. Supaya apa? Tidak mudah tembus duri. Kalau mereka berjalan di hutan yang penuh onak dan duri, tidak mudah, ya. Tidak mudah tembus dengan batu. Ya, batu yang tajam-tajam kalau mereka lari, gitu kan. Nah, gitu. Nah, itu kita jadi tidak mudah kita luka kalau kita memberitakan Injil, ya. Nah, jadi saudara dan saya harus beritakan Injil. Berita Injil itu harus disampaikan, ya. Berita Injil itu bukan sampaikan sekedar firman Tuhan, tapi ceritakan Yesus Kristus mati di kayu salib bagi dosa kita. Selanjutnya itu dikatakan pergunakanlah perisai iman.
Nah, jadi dalam segala hal itu perisai. Perisai itu adalah alat perang pada zaman dulu, ya, dimana terbuat dari plat besi yang tipis atau plat baja. Kemudian kita pegang di tangan. Kalau orang yang kanan ya dia pakai di tangan kiri. Kalau dia kidal maka perisainya di tangan kanan untuk menangkis. Kalau orang nombak nangkis, kalau orang marangin pakai nangkis gitu. Dan itu biasanya dioles dengan minyak selalu supaya dia tetap mengkilat gitu, sehingga ketika kena tombak langsung meleset kemana-mana gitu. Parang juga gitu. Nah itu perisai iman. Jadi kita punya iman kepada Yesus Kristus itu harus kuat gitu. Nah itu perisai ya. Kemudian nah dengan iman itu dikatakan kita dapat memadamkan, ya kan, panah api, ya, panah kan. Nah, artinya senjata si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan. Nah, ketopong itu semacam helm itu. Nah, tentara kan punya tuh. Nah, jadi ketopong itu kalau zaman dulu itu untuk menutupi muka ini. Gitu. Itu ketopong keselamatan. Jadi keselamatan itu kita harus pakai untuk menutupi muka ini, muka wajah ini. Ya kan? Jadi orang Kristen itu mestinya nampak di wajahnya cerah gitu kan. Kalau orang Kristen susah senyum, kasihan banget gitu loh. Oh, senyum itu kan enggak dibayar gitu kan, enggak bayar gitu loh. Ya kenapa sih orang Kristen sulit untuk senyum gitu? Mestinya orang Kristen itu suka senyum gitu, ramah gitu dengan orang lain. Kemudian dan pedang roh, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, jadi pedang kita adalah firman, bukan golok gitu. Bukan golok yang dibuat di pasar-pasar itu, di tukang tempat senjata itu, bukan. Tapi firman Allah. Firman Allah ini dikatakan seperti pedang bermata dua, ya kan? Yang begitu tajam, menikam sampai ke sumsum. Nah, itu pedang. Jadi saudara orang Kristen harus kaya firman Allah. Ya kalau saudara sendiri baca Alkitab seminggu sekali waktu datang ibadah, baru baca mah ya kapan punya firman di dalam hidup ini. Sudah begitu ketika dibaca dicuri lagi sama setan lagi. Iya kan? Sehingga tidak punya firman. Ditanya kemarin khotbah apa? Lupa. Ayat firmannya di mana? Lupa. Wah, ini orang Kristen seperti ini mendingan direndam di dalam kanal ya. Gitu. Supaya otaknya jadi dingin gitu ya. Nah, jadi kita harus kaya dengan firman Allah ya. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putus untuk segala orang kudus ya. Jadi kita harus ada komunikasi dengan Tuhan terus setiap saat ya. Ketika berkomunikasi atau berdoa itu kan saudara tidak tutup mata gitu loh ya. Jangan tutup mata. Tidak ada perintah untuk tutup mata itu ya. Jadi tidak ada perintah berdoa itu tutup mata gitu, lipat tangan yang rapi, tunduk. Enggak ada seperti itu. Jadi berdoalah setiap waktu, saat Anda mengendarai kendaraan di jalan, saat Anda berjalan, saat Anda bisa baring-baring duduk. Lagi ngapain bisa saja komunikasi dengan Tuhan. Tujuannya apa? Supaya kita tahu apa yang hendak Tuhan sampaikan kepada kita. Sehingga dalam peperangan itu kita tidak sembrono. Kita tidak sembarangan. Makanya banyak orang ketika ngusir setan ndak habis-habis. Kenapa? Karena tidak ada komunikasi dengan Tuhan sehingga Tuhan kasih cara. Kalau kami ngusir, sekali ngusir, ndak akan orang itu kerasukan lagi. Kecuali orang itu main-main gitu. Tidak serius. Tapi kalau dia serius, kita usir sekali, nggak akan balik-balik
itu kerasukan lagi, itu loh. Nah, kenapa? Kami selalu tanya Tuhan Yesus, gimana caranya untuk mengusir setan itu. Tuhan kasih caranya, bagaimana tekniknya, sehingga tidak akan kembali lagi. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan kepada saudara, kiranya bisa memberkati saudara dalam menjalankan kehidupan kristianinya. Dan bagi yang belum percaya Yesus Kristus, ya saudara segera untuk mengambil keputusan untuk percaya Yesus Kristus agar saudara bisa mengalahkan kuasa kegelapan, ya, dalam segala hal, ya, dalam berbagai motif saudara bisa menang dalam pertempuran. Bagi yang sudah nonton, silakan jangan lupa untuk like, kemudian subscribe. Silahkan komentar di kolom komentar, karena saya dengan setia untuk menjawab saudara apapun komentar saudara. Kemudian share kepada teman-teman, keluarga, baik yang Kristen maupun non-Kristen, agar mereka juga tahu kebenaran yang kita bicarakan di sini. Dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru. Tuhan Yesus memberkati dan shalom alaikum. Haleluya. Amin.